Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Bijaklah Menimbang Advis ketika sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah wacana, saya ingin berbagi sebuah edukasi kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan Anda sedang mengalami dilema akan adanya banyak advis yang masuk kepada Anda. Entah advis itu Anda dapatkan akibat dari Anda curhat pada mereka, bisa jadi Anda curhat pada keluarga inti atau sanak saudara atau kerabat, teman, relasi, akan adanya sebuah problematika yang saat ini sedang Anda alami. Dan dikarenakan satu dengan yang lainnya semuanya memberikan advis pada Anda, dan advisnya ini ragamnya, macamnya banyak, tidak membuat semakin mendapatkan sebuah pencerahan, tapi malah membuat semakin Anda bingung, punyeng, depresi akan advis yang Anda terima. Jadi sudah sangat jelas, kadang-kadang umpama Anda minta advis dengan Pak A akan masalah yang saat ini sedang Anda alami. Sudah pasti Pak A entah itu mengalami atau tidak, tapi memberikan advis. Oh, kalau saya caranya menyelesaikan problematika Anda atau problematika yang saat ini sedang terjadi dengan cara A. Itu versi Pak A. Dan ketika Anda bertemu dengan Pak B, dan Pak B pun juga entah dia mengalami atau tidak, tapi pasti memberikan advis. Kalau saya punya kasus seperti kamu, saya akan menyelesaikan kasus ini dengan cara B. Ketemu lagi dengan Pak C, dan Pak C pun sama. Kalau saya cara menyelesaikan kasus seperti yang kamu saat ini alami dengan cara C, dan itu membuat Anda semakin punyeng. Oleh karena itu, di topik ini, di video ini, saya akan memberikan sebuah pencerahan pada Anda agar supaya jika mana hal tersebut sedang Anda alami, Anda bisa langsung mengambil sebuah kebijaksanaan, memilih satu saja advis yang Anda cocok dengan hati nurani, dan advis-advis yang ada yang masuk yang lainnya itu hanya sebatas wacana, tampungan. Akan tetapi tidak menjadikan advis-advis yang ada tadi menjadi membuat semakin Anda bingung, semakin membuat Anda stres. Dan izinkan saya untuk mulai menjelaskan video ini, topik ini semakin lebih menarik, semakin lebih mudah Anda cerna. Izinkan saya untuk menceritakan sebuah dongeng yang pernah saya dengar. Baik, saya akan memulai dongeng ini, dan semoga Anda berkenan, semoga Anda mengikuti ini dan bisa Anda cerna agar supaya problematika yang saat ini, topik ini kita bahas, bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Di suatu ketika di sebuah desa ada
seorang bapak dan seorang anak yang akan melakukan perjalanan dari desa yang mereka tempati menuju ke sebuah kota dengan tujuan mereka berdua ini akan menjual seekor keledainya. Dan di hari yang telah ditentukan, mereka berdua berangkatlah dan memulai perjalanan menuju ke kota dengan seekor keledai. Dan di cerita tersebut diungkapkan jarak antara desa menuju ke kota yang mereka tuju bukanlah jarak yang pendek. Akan tetapi jika kita ibaratkan atau kita umpamakan, jarak dari desa menuju ke kota itu kisaran 50 km. Dan ketika mereka mulai melakukan hal tersebut, di awal perjalanan mereka bertemu dengan kolega atau tetangga bapak dan anak ini. Kita umpamakan si bapak dan si anak ini bertemu dengan Pak Budi. Dan Pak Budi pun bertanya pada si bapak, "Kalian mau kemana?" Dan si bapak ini dengan serta-merta menjelaskan pada Pak Budi, "Kami mau ke kota, Pak Budi." Pak Budi pun mengatakan, "Ngapain ke kota?" "Kami mau menjual keledai ini ke kota." Dan secara spontan Pak Budi mengatakan, "Loh, dari desa ke kota itu jauhnya minta ampun. Capek kamu berdua. Nah kan kamu ini kan bawa keledai loh kan, kalian ini bawa keledai. Daripada capek, kenapa kok tidak dinaiki satu orang? Naik supaya tidak kasihan anakmu ini, kan jauh." Dan singkat cerita, Pak Budi dan bapak dan anak ini mengakhiri perjumpaan dengan melanjutkan masing-masing perjalanannya. Dan setelah itu si bapak berpikir, "Wah, betul juga ya, dari desa ke kota jauh, kasihan loh anak saya ini." Dan bapak ini segeralah menyuruh si anak, "Oke nak, kasihan kamu, masih jauh, kita kan baru mulai, dah kamu naik keledai, biar bapak yang menuntun keledai ini." Dan anak ini pun juga bahasa Jawanya manut. Si anak naik di punggung keledai, si bapak jalan kaki dengan menuntun keledai tersebut. Dan setelah perjalanan ini berlangsung, tak lama kemudian, setelah menempuh cukup jauh, bapak sama anak ini ketemu lagi dengan orang asing lagi. Dan kita umpamakan nama orang yang bertemu dengan bapak dan anak ini, kita umpamakan namanya Andi. Tadi Budi, sekarang ketemu Andi. "Kalian mau kemana?" Pertanyaannya sama diulang, dipertanyakan pada bapak dan si anak ini. Dan dijawablah sama si bapak, "Kita mau ke kota, mau jual keledai." Dan secara spontan Pak Andi ini menegur si anak, "Nak, ke kota itu masih jauh. Kamu kan masih muda. Kenapa kok gak bapakmu yang naik, kamu yang nuntun? Kamu harus tahu diri dengan orang tua." Si Pak Andi negur langsung anak ini. Dan singkat cerita,
komunikasi atau pertemuan antara Pak Andi dan kedua orang ini berakhir juga seperti dari pertemuan tadi dengan Pak Budi yang pertama dan yang kedua ini Pak Andi. Dan seketika itu pula si anak langsung ngomong sama bapaknya, "Pak, betul Pak, Bapak kan sudah tua, saya kan masih muda Pak. Dah Bapak aja yang naik, saya yang nuntun." Dan akibat dari advis dari Pak Andi ini, bapaknya ya sudah, bapaknya naik keledai, di punggung keledai, anaknya yang nuntun. Lanjutkan perjalanan menuju ke kota. Tak lama kemudian, mungkin separuh perjalanan dari desa ke kota, mereka berdua ini bertemu lagi dengan seorang asing, kita umpamakan Bu Wati misalkan. Pertanyaan yang sama diucapkan oleh Bu Wati kepada dua orang tersebut. "Kalian mau kemana?" "Kita mau ke kota Bu." "Wah, masih cukup jauh, separuh perjalanan." Si Bu Wati menegur bapaknya gantian, "Pak, ini masih separuh perjalanan. Apakah Bapak tidak kasihan sama anakmu nih kalau kamu yang naik dan anakmu yang nuntun?" Dan disinilah si bapak ini mulai bingung. Mendingan daripada Anda berdua ini bingung, dua-dua aja naik keledai itu. Itu advis dari Bu Wati. Dan setelah Bu Wati berlalu, si bapak ini juga menjadi beban lagi. Tadi ketemu sama pertama Pak Budi, katanya salah satu suruh naik. Terus ketemu sama Pak Andi, anak saya yang naik, tadinya anak saya, terus ditegur sama Pak Andi. Sekarang ketemu Bu Wati, gantian saya yang ditegur, kasihan anaknya. Tadi katanya kasihan bapaknya. Dan akhirnya mereka berdua naik, dua-duanya di punggung keledai itu. Dan di tengah perjalanan menuju ke kota, mereka berdua ketemu lagi sama orang. Kita umpamakan ketemu dengan Pak Joko. Ketika mereka bertemu, Pak Joko melihat si keledai ini mulai bertatih-tatih. Jalannya kalau kita bicarakan bahasa Jawanya tuh semper kakinya. Dan Pak Joko pun bertanya sama kedua orang yang naik di atas keledai, "Kalian mau kemana?" Dan diulanglah jawaban yang sama oleh bapak ini, "Kita mau ke pasar, ke kota, dan mau menjual keledai ini." Kemudian Pak Joko ini memberikan komen atau advis, "Pak, mana bisa laku itu keledai. Kakinya sudah tertatih-tatih, sudah semper bahasa Jawanya. Akibat dari kalian berdua, anak sama bapak, tidak berperi kehewanan, sehingga keledai itu keberatan, kelelahan, dan kakinya semper. Boro-boro laku dijual Pak, nggak mati aja masih untung karena jaraknya masih cukup jauh." Dan Pak Joko pun berlalu. Akibatnya bapak sama anak ini bingung karena mendapatkan advis
yang kalau kita anggap benar ya benar, dan kalau kita anggap salah ya salah. Dan di akhir cerita itu dikarenakan keledainya itu sudah kelelahan, tertatih-tatih, kakinya semper, akhirnya anak dan bapak ini berbuat tidak secara rasional. Keledai itu dibopong berdua. Jadi yang pertama jalan bertiga, yang kedua jalan anaknya yang di atas, yang ketiga jalan bapaknya yang di atas keledai, yang keempat jalan anak dan bapak di atas punggung keledai, dan yang kelima karena keledainya semper dan takut tidak laku, si keledai ini dibopong sama anak dan bapak tersebut. Itulah akhir cerita, dan endingnya mereka sampai ke pasar, sampai ke kota. Dan itulah akhir ceritanya, dan tidak dikisahkan laku atau tidak dikisahkan, tapi dari cerita ini saya ingin mulai mensugesti Anda bahwa ketika kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, itu tidak lain tidak bukan kita ini sedang mengalami sebuah kondisi yang seperti dikisahkan di kisah yang tadi. Semua akan memberikan advice, dan advice yang ada ini menurut kacamata masing-masing. Dan jika mana Anda menerima semua advice yang kasat mata tujuan masing-masingnya ini berbeda, Anda akan punyang kepala. Saya akan kasihkan sebuah ilustrasi. Jika mana Anda kebetulan minta advice pada orang yang bermoral jelek. Tadi misalkan kita contohkan tadi Pak Budi, kita minta advice sama Pak Budi. Umpama Pak Budi ini bermoral jelek, Pak, ini aku baru tidak bisa bayar hutang dan moralnya jelek. Nek kamu orang duit tidak punya uang, maling wae yuk. Ya kita ngerampok, ayo kita jambret. Satu sisi hutang Anda terbayarkan, tapi satu sisi ada efek jelek, seperti yang tadi cerita keledai, bapak dan anak. Ketika Anda bertemu dengan Pak Andi yang kita umpamakan religinya tinggi, jangan, kalau kamu tuh ada masalah hutang tuh harus bayar apapun caranya. Jika kita umpamakan saat ini Anda punya rumah, kalau Anda bertemu dengan Pak Andi, advice-nya beda lagi. Rumahnya jual, bayar hutang. Kalau enggak kan kamu kan dosa dan lain sebagainya. Dan andai atau umpama Anda mendengarkan sarannya Pak Andi tadi, jual rumah, dan mungkin bisa jadi Anda bertemu dengan Pak Buati atau bertemu dengan khalayak lain, beda lagi ceritanya advice itu. Anda kok jual rumah, gila Pak, gimana? Anak kamu, istri kamu, gimana kehidupannya? Tega kamu, anak kamu kena panas, kena hujan, merana. Tadi yang kita ibaratkan ketemu dengan Bu Wati tadi, mending gak bayar utang dulu, baru nanti kalau sudah baik, kondisi ekonomi baik, baru kita bayar. Mungkin itu versi Bu Wati. Beda lagi jika mana
Anda bertemu dengan misalkan yang terakhir ini Pak Joko. Pak Joko akan mengadviskan beda ceritanya. Ora dibayar apa-apa. Sing penting kamu punya rumah. Semuanya akan baik-baik saja. Inilah video ini saya buat. Satu dengan yang lain memberikan advice itu kan dari kacamata mereka. Akan tetapi jika mana Anda tidak bijak menimbang advice yang masuk dan Anda tidak berani menentukan, pada akhirnya Anda tidak berani menentukan advice mana yang akan Anda ambil, minta advice atau curhat tadi tidak membuat sebuah perkara ini lebih ringan, akan tetapi membuat perkara yang ada semakin ruwet, mumet, stres. Pak Andi ya betul, Pak Joko ya betul, Bu Wati ya betul, Pak Budi ya betul, dan Anda akan pusing. Termasuk saya, advice saya ini belum tentu apa yang saya ceritakan adalah yang terbenar. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, saya hanya sebatas memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah wacana pada Anda agar supaya Anda menjadi orang yang bijak, menimbang advice yang masuk di Anda, entah itu dari siapapun, ketika sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Semoga kisah yang telah saya ceritakan pada Anda ini bisa memberikan sebuah inspirasi, bisa memberikan sebuah pencerahan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan pada akhirnya rasa bingung, rasa galau akibat dari berbagai macam advice yang masuk kepada Anda ketika Anda sedang mengalami permasalahan gagal bayar hutang kartu kredit ini bisa Anda simpulkan, bisa Anda pilih satu dari yang paling cocok dengan hati nurani Anda, dan Anda bisa menggunakan advice tersebut untuk melalui problematika yang saat ini sedang terjadi. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.